Running. 101, shot 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Suara Hardi. Pernahkah terfikirkan Datuk pada saat masa-masa Datuk, ya katalah waktu kecil, waktu bersekolah, atau mungkin sampai pun di London bahwa akhirnya Datuk menyaksikan kampungnya ada universitas dan Datuk memimpin di situ? Ya, sebetulnya saya menyalahkan diri sendiri karena pada peringkat awal saya sudah diminta untuk menjadi dosen di UTHM. Dan seringkali ibu berpesan dengan saya, kapan mau pulang desa? Kamu kat sini kan sudah ada universitas. Kamu kan bisa jadi dosen di sini. Kok jadi dosen jauh-jauh di Kota Kinabalu? Ibu saya itu sering bertanya begitu. Dan karena universitas itu ada ranking ya, Pak Hardi ya. Iya betul. UTHM itu rankingnya jauh. Karena dia kampus baru. Kampus baru dan juga jurusannya agak terfokus gitu kan. Iya. Sedangkan UKM itu termasuk yang awal. Jadi kita sering merasakan bahwa pindah dari kampus kecil dari kampus yang besar seperti UKM ke kampus kecil dari UTHM itu seperti kok ke belakang gitu ya. Ketika itu. Tetapi apapun doa ibu itu terus termakbul dan cuman cabarannya ialah waktu saya dikirim ke UTHM Johor itu ibu sudah kembali ke rahmatullah. Jadi apapun saya tinggal di rumah ibu sampai selesai dinas saya di UTHM itu. Saya tidak buat rumah, saya tidak beli rumah lain kecuali ya rumah papan yang dibangun oleh orang tua saya pada tahun 1958 itulah yang saya tinggal walaupun saya jadi rektor itu rumah itulah dan Pak Hardi dan teman-teman juga banyak mampir ke rumah tersebut. Tapi tadi yang saya terkesan yang Pak Hardi sebut bagaimana jiwa anak Malaysia terhadap Indonesia, Pak Hardi ya? Iya, betul. Begitu saya dapat permohonan dari Universitas Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Minta dibantu supaya publikasinya banyak Scopus gitu ya. Betul. Ditingkatkan Scopus dan supaya universitas itu nanti rankingnya di dalam pendidikan tinggi swasta Indonesia itu naik. Bisa lebih baik, ya. Bisa lebih baik ya gitu. Jadi saya beritahu teman-teman dari UTHM itu, ayo kita bantu. Alhamdulillah itu tidak ada yang menolak dan kerja keras mereka. Saya tahu karena rombongan dari Solo juga datang ke sini beberapa hari menyelesaikan papernya dibantu oleh dosen-dosen dari UTHM sampai selesai. Kita baru dengar beberapa bulan lalu bahwa di Indonesia pendidikan tinggi swasta yang nomor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi sebelum itu saya tahu beberapa universitas lain yang mungkin tidak dekat dengan kita ya, yang jadi ranking di atas. Tapi setelah itu di samping usaha kami dan juga usaha mereka sendiri tentunya Universitas UMS namanya, UMS Surakarta itu sekarang ranking nomor 1 Gajah Mada untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi teman-teman itu di sini mereka tidak banyak soal sama ada Muhammadiyah ataupun yang lain-lain, tapi mereka tahu ini ada sebuah universitas dari Indonesia yang mohon bantuan, ayo kita bantu gitu. Wah, alhamdulillah sampai sekarang mereka juga begitu mendengar hasilnya mereka sangat bangga karena diberi amanah untuk membantu itu. Alhamdulillah. Kita mewakili UMS mengucapkan terima kasih nih kepada UTHM dan Datuk ini yang banyak membantu kami dan termasuk saya sebagai salah satu alumni daripada UTHM. Kita kembali lagi Datuk. Apa yang menjadi obsesi Datuk pada saat Datuk menjadi rektor di kampung sendiri itu? Tentu itu juga satu tantangan dan bisa juga satu beban tersendiri karena hari ini memimpin di kampung sendiri.
Saya kira mungkin memimpin di kampung sendiri itu tidak begitu sulit karena umumnya masyarakat di desa itu masih tani toh. Dan mereka keperluan mereka tidak begitu luar biasa. Jadi lebih mudah. Tetapi yang saya melihat yaitu saya ada ruang untuk membangunkan UTHM supaya menjadi seperti kampus-kampus lain di Malaysia. Betul. Infrastrukturnya, bangunannya, jaringannya, kerjasama nasional, internasional, mahasiswa internasional harus dibawa, apa yang bisa kita bantu. Karena pada peringkat awal kita tidak ada pilihan kecuali melakukan apa yang terbaik. Dan juga kemudahan seperti toko-toko yang bisa masyarakat internasional datang itu standarnya di mana, hotelnya bagaimana. Jadi hal itu saya ada ruang untuk memperbaiki dan itu saya belajar dari Kota Kinabalu. Bagaimana kita mulakan sebuah kampus baru dalam keadaan yang serba tidak lengkap, tapi akhirnya dia tercapai sebagai satu universitas yang secara fisikalnya ya bangunannya itu sangat baik sekali. Jadi di UTHM saya ada peluang untuk memperbaiki itu. Toko-toko yang ada, supermarket yang ada bagaimana, hotelnya bagaimana, orang mau datang atau tidak, jalan-jalannya dipertingkatkan, gedung-gedungnya ditambah dan mungkin dosen lain tidak begitu tahu caranya untuk dapat dana yang lebih dari pemerintah itu Pak Ardi. Oh, ya, Nah, mereka itu orang politik itu tidak mau kuliah, mereka mau mereka itu gimana gitu kan. Jadi saya kebetulan banyak juga ahli politik yang saya kenali sepanjang saya dinas di Sabah dahulu. Maka begitu saya dapat tawaran ke UTHM, saya sudah link sama P&K, link sama finance, link sama itu bagaimana saya bisa dibantu. Ini loh, mahasiswanya kok tak ada tempat tinggal, bagaimana bisa dibantu, bagaimana bisa ditambah gitu kan. Dan akhirnya bukan saja Parit Raja, kampus induk yang pertama UTHM, kita bisa tempias sampai ke Paku. Iya, ya, saya dengar ada kampus baru ya, kampus baru. Ya, Paku itu kawasannya Perdana Menteri sekarang. Oh. Waktu itu dia bukan Perdana Menteri, waktu itu dia wakil Perdana Menteri dan akhirnya terkeluar dari parti UMNO dan tubuhkan parti baru. Sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu kampus itu adalah kawasan parlemen Perdana Menteri sekarang. Ini bukan satu yang mudah Pak Hardi ya, karena mereka juga tahu bahwa waktu siapa jadi rektor kok ini jadi gitu. Mereka tahu. Cuman saya lebih saya mau lebih simpel dalam hidup, tidak mau saya bangga karena dia jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin orang yang sangat baik, yang sangat lembut hati, agama juga kuat, tetapi kita dapat membangun kampus di Pakuh itu suatu yang sampai hari ini orang juga bertanya saya dulu kok yang membuka hatimu buka di Pakuh, dan sekarang dia sudah Perdana Menterinya. Tentunya siapa mau jadi menteri sekarang sorotannya ya ke situ karena itu tempatnya Perdana Menteri. Ya politik begitulah politik. Jadi Datuk termasuk tiba-tiba bisa membangun kampungnya Perdana Menteri. Betul. Ya itu. Satu kebetulan dan tentu satu kebanggaan. Datuk, sekarang mungkin Datuk tentu saja saya sebut tadi ya sudah banyak pengalaman makan asam garam dan sekarang juga mungkin akhirnya banyak di rumah karena selain pandemi COVID juga hal-hal lain. Saya hanya ingin meminta tanggapan Datuk, bagaimana kita memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia? Pak Hardi, saya sekarang buka toko. Runcit. Ya, kedai. Jual asam garam gitu ya. Dan ini saya jaga sendiri. Oh ya? Saya harap saya bisa daftar S3 dalam judulnya Consumer Behavior. Oh. Dan dari toko itu saya seperti
tiap-tiap hari dilawati oleh orang dari seluruh Indonesia. Mereka perlu jamu, mereka perlu obat, mereka perlu makanan. Mereka itu dari seluruh Indonesia, dari desa orang tua saya Pakutan Madiun, dari Madura, dari Riau, dari Bandung. Hari-hari mereka akan datang dan saya akan tanya, kamu dari mana? Mereka tidak tahu saya mantan rektor, guru besar, mereka tidak tahu. Hari ini juga pakai baju batik. Tapi maksudnya tadi, dengan itu saya mereka sudah sangat percaya dengan saya kalau ada masalah. Saya contoh Pak Ardi ya, dia itu sakit pening kepala yang luar biasa. Sampai di toko saya, di kedai saya itu dia bilang, saya sakit kepala Pak, oke, kamu mau makan apa obatnya? Oh dia bilang kalau Indonesia obatnya begini, Bodrex atau apa gitu kan. Tak apa di sini namanya Panadol. Tapi di toko saya, kebetulan waktu itu Panadol itu belum ada. Saya bilang, kamu jaga toko saya naik mobil, saya ke toko lain, saya belikan untuk kamu. Itu anak dari Ponorogo. Saya bawakan dia obat itu, saya mau lihat bagaimana reaksi dia. Wah dia sangat kaget, karena kita berusaha lebih dari, dia sampai sekarang dia jadi pelanggan tetap saya. This is consumer behavior dia, ya kan? Ya, betul. Ada satu orang dari Madura, padahal Madura itu ya bahasanya juga lain dan sebagainya. Dan mereka saya dapati sering menjemput mereka itu dari Jawa Timur. Mereka tak sebut dari Madura, Jawa Timur gitu kan. Nah, saya bilang saya pun tahu orang tua saya dari Jawa Timur. Jadi di situ saya sudah bisa memberikan satu kepada masyarakat Indonesia yang di sini. Apa masalah dia kiriman uang, apa masalah dia urusan dengan polisi, apa masalah dia dengan majikan dia. Jadi mereka tak tahu saya siapa, tapi Pak Ardi saya ada network yang bisa mengatasi permasalahan mereka itu. Saya nampak itu ada peran yang penting untuk saya sebagai menyumbang ke arah Indonesia yang telah memberikan saya pendidikan di kacamata itu. Dan permasalahan mereka itu, bagaimana kiriman uangnya, siapa yang ngirim, bagaimana bisa pulang, ini bagaimana. Jadi seperti kantor juga, tapi toko. Tapi Datuk sudah menjadi bapak angkat. Itulah. Ya, bapak angkat dari masyarakat yang di sekitar Datuk. Untuk mereka, kalau orang Indonesia bilang, merasa diayomi gitu. Oh iya, betul. Ya. Diayomi. Ya, kalau ada yang meninggal, urusan kubur ya toh, urusan pemakaman, bagaimana, siapa yang ngatur. Saya yang supaya penduduk setempat itu tidak apa-apa mencurigai atau bagaimana. Ya itu kita aturkan Pak Ardi. Karena pada hemat saya, masalah izin itu antara dia dengan pemerintah Malaysia. Tapi antara manusia dengan manusia, saya dengan dia, harusnya saya bisa lakukan apa yang terbaik. Hablum minan nas. Ada hubungan yang terjaga sesama kita. Dan saya menambah kekaguman saya dengan Datuk. Bagaimana bila ada di Indonesia seorang rektor yang mau jadi penjaga toko. Saya kira ini langka, Datuk. Tapi setelah saya dengar, ternyata selain mungkin Datuk, ya kalau saya cerita berdagang mencari untung mungkin tidak. Tapi Datuk mengambil bagaimana mengetahui perilaku kehidupan manusia, dan di situ ada orang Indonesia. Saya rasa ini poin tersendiri buat saya, dan saya akan mengambil suri tauladan dari situ. Datuk, saya lanjutkan Datuk. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Apa yang Datuk bisa bayangkan dan harapkan bagi pelajar-pelajar kita, baik pelajar Malaysia yang ke Indonesia atau pelajar Indonesia ke Malaysia,
apa yang kirakan petuah-petuah yang bisa menjadi mereka berhasil dan itu menjadi semacam membangun optimisme di kalangan para pelajar kita, Datuk? Sebetulnya untuk kuliah di Malaysia itu sesuatu yang sangat menguntungkan untuk warga Indonesia karena infrastrukturnya di sini sangat friendly kepada warga dari Indonesia. Secara sosialnya, bahasanya, makanannya, gitu, dan juga level kuliahnya itu lumayan tinggi. Makanya dalam 10 ranking universitas di Asia Tenggara nih, 5 adalah 10 teratas, 5 itu adalah dari Malaysia. Betul. Berarti infrastruktur pendidikan di Malaysia itu sudah dibuat begitu kuat sekali. Jadi saya kira kalau anak-anak Indonesia yang mau menyambung kuliah di sini, saya rasa ini waktu yang sangat baik. Karena Malaysia belum menaikkan lagi yuran ataupun fee kuliahnya yang begitu tinggi. Yang pernah kami alami di Inggris dahulu, zamannya parti buruh murah. Begitu parti konservatif jadi pemerintah, itu harganya 4 atau 5 kali lipat. Jadi di Malaysia saya kira mungkin ada naik 2 kali lipat dan sebagainya, tapi belum begitu mahal untuk terjangkau kepada mahasiswa dari Indonesia. Tapi yang lebih enaknya itu karena umumnya yang menjadi supervisor ataupun dosen pembimbing atau yang memberi kuliah itu adalah orang-orang pribumi kan, yang mana bahasa Melayunya juga bisa digunakan, dan mereka itu bagaimana apapun kalau diuruti itu masih ketemu nenek moyang keluarganya itu dari mana, dari Jambi, oh ini dari mana, dari Aceh, ini dari mana, ini dari Sumatera Selatan, ini dari mana, ini dari Jawa, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Jadi apapun perasaan mereka itu, saya harus melakukan sesuatu karena ini orang ini sudah pasti datang dari daerah leluhur saya. Begitu Pak Adi kan. Terakhir Datuk, buku Datuk berjudul Berani Melawan Nasib. Dan saya ingin meminta Datuk menilai dengan buku yang sama, apa arti bagi Datuk kata berani melawan nasib? Ya, di Malaysia itu kadang-kadang orang itu terasa bahwa nasib sama nasib dan juga takdir. Takdir itu sama. Ya. Tapi setelah membaca buku ini dia mengetahui bahwa yang dimaksudkan itu berbeza. Nasib dan takdir itu. Dan ada satu komen dari teman dari Jakarta yang membaca buku ini. Dan dia juga sedang melakukan penulisan buku lain. Dia merasakan bahwa buku ini ditulis dengan suasana menyebabkan kita tidak berhenti baca halaman 1, 10 berhenti gitu kan. Karena dia mengait dengan dari depan sampai ke belakang, maju, mundur, maju gitu. Dan ceritanya itu, dan ada satu orang itu yang menerima buku saya ingat dia dari Malang. Saya beri buku ini, dia bilang 1 malam dia habis baca. Kalau dia mau baca 1 malam, berarti buku itu memang ditulis begitu menarik ya, dari depan sampai ke belakang. 1 malam. Besok ketemu saya sudah baca habis, Pak. Itu orang dari Malang kan. Ya, dan dia lepas itu dia tak seperti mengenali diri saya. Kemana saya pergi? Seperti satu rektor dari Surabaya, begitu dia terima buku ini, seperti dia sudah tahu hidup saya itu. Begitu dia memperkenalkan saya sebelum saya bicara dalam seminar itu, seperti dia sudah tahu saya itu bagaimana. Jadi luar biasa, saya kira kita sangat
bangga dengan penulis ini dan saya tahu bahwa dia telah menyajikan penulisan yang begitu menarik. Sri Sultan Hamengkubuwono setuju menjadi prakata. Ya, betul. DPD Kepulauan Riau Pak Hardi memberi prakata dan juga almarhum mantan gubernur Ya, Haji Kepulauan Muhammad Riau. Ya. Ya, dia juga memberi kata pengantar. Ini saya kira kita mendapat input yang hebat dari mereka dan alhamdulillah saya sangat terkesan karena ini satu-satunya buku yang ditulis begitu lengkap sekali. Terima kasih Datuk, tapi sebelum penutup saya ingin membacakan kata pengantar dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan kata pengantar itu salah satunya adalah melalui pantun. Saya akan bacakan pantun Sri Sultan. Jarang Sultan mau berpantun Datuk. Tapi di buku Datuk ini Sultan mau berpantun. Bunyinya adalah musim manggis sudah tiba. Manggis dimakan ketika memandu. Kerjasama penting antara kita supaya hidup lebih bersatu. Amin. Amin. Pantun yang sangat bernas ya. Iya. Dan sekali lagi saya kira inilah satu-satunya pantun Sri Sultan yang ada dibukukan Datuk. Terima kasih. Iya. Itu Pak Hardi dan teman-teman di Batam tuh. Iya. Terima kasih Datuk. Rasanya tidak puas bercakap dengan Datuk, tetapi waktu yang memisahkan kita. Ya. Dan untuk penutup, silakan bila Datuk ingin menyampaikan sesuatu hal, saya persilakan. Salah satu hal yang kita sebut berkali-kali dalam diskusi ialah supaya Anda mahasiswa, mahasiswi dan siapa saja jangan lupa asal-usul. Dan itu dah pegangan saya dari dulu. Jangan lupa asal-usul. Asal-usul saya dari mana, itulah yang saya pegang. Dan dimanapun saya berada di kota London atau di kota Yogyakarta, umumnya orang segera tahu saya itu asalnya dari mana, keturunan apa. Jadi saya tidak menyembunyikan itu. Karena saya tidak pernah lupa dan dia seperti satu cetakan yang memberikan saya itu ini. Dan di London juga begitu, di sini juga begitu. Dan saya kira usaha seseorang itu tidak hanya dibatasi oleh karena jawatan, kedudukan, kantornya bagaimana, orangnya bagaimana, datuk atau bukan. Tapi kalau kita ingin berkhidmat kepada rakyat, pada masyarakat, di kampus atau di desa, semuanya itu dapat kita lakukan. Yang penting nawaitu itu adalah nawaitu kita, niatnya adalah niat untuk mendapat keredaan dari Allah SWT. InsyaAllah Pak Ardi, itu dari saya. Terima kasih Datuk. Cakap tentu tidak akan habis. Bercakap dengan Datuk dengan sejuta pengalaman tidak akan berakhir. Tapi kalau cakap, jangan tak cakap, memang harus sampai di sini. Terima kasih. Amin. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.